Pemazmur pernah berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mazmur 42 ayat yang kedua. Kalau saya bertanya apa yang saudara rindukan dalam hidup ini, mungkin jawabannya beraneka ragam. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, apapun yang saudara rindukan di luar Tuhan tidak akan pernah memuaskan jiwa yang haus dan dahaga itu. Sebab Mazmur 107 ayat 9 berkata, sebab dipuaskannya, yaitu nyanya itu Tuhan, jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudara, ketika kita mengejar haus akan kekayaan dunia ini, saudara tidak akan pernah merasa cukup. Haus akan jabatan, haus akan status sosial. Sudah dapat ini, ingin itu lagi. Dapat ini, ingin itu lagi. Itulah yang terjadi ketika kita menjadikan segala yang dunia sediakan menjadi alat untuk memuaskan jiwa kita yang haus dan lapar. Tetapi saudaraku, seperti pemazmur tadi berkata, seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah aku merindukan Engkau, ya Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia tahu hanya Tuhan yang mampu, yang sanggup untuk menyelesaikan segala haus dan lapar dalam jiwanya. Dalam Yeremia 2 ayat 13 dituliskan, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Yeremia mau berkata, Tuhan itu sumber air yang hidup, dan kalau kita minum daripadanya, kita tidak akan haus lagi karena kita dipuaskan, dikenyangkan. Tetapi kenyataannya, sering sekali kita justru mencari sumber air yang lain. Bahkan kita menggali kolam sendiri, namun kolam itu bocor. Sehingga kita berletih-letih dan bercapek-capek. Hasilnya tidak ada, saudaraku. Dalam Yesaya 55 ayat 2-3 dikatakan, kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Lihat, bagaimana kita mendapatkan air yang akan memuaskan jiwa kita. Kitab Yesaya 55 mengajarkan kepada kita. 1. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan aku, maka kamu akan memakan yang baik. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dengarkan Tuhan. Sendengkan telingamu kepada perkataan-perkataannya. Dan yang kedua, datanglah kepadaku. Mendekatlah kepada Tuhan. Sekarang, jangan terikat dengan apa yang dijanjikan dunia ini. Tapi dengarkan dan mendekat kepadanya. Maka engkau akan dipuaskan. Engkau akan dikenyangkan. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ada banyak hal yang mungkin dijanjikan dunia ini kepada kita, saudaraku. Tapi kita tidak akan pernah dikenyangkan. Tetapi ketika kita mendengarkan dia, apa yang terjadi? Maka kita hidup dalam kebenaran. Ketika kebenaran ada pada kita, Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dari mana kita mengetahui kebenaran? 1, dari kita mendengarkan Tuhan, menyendengkan telinga kepada Tuhan. 2, dari kita mendekat kepadanya.
Saudara tahu ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita akan menyucikan diri kita, menjaga kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan saat itulah kita menjadi orang-orang yang betul-betul menghidupi hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita betul-betul dalam kebenaran, janjinya, engkau akan mengalami damai sejahtera, engkau akan mengalami ketenangan dan ketenteraman. Itu semuanya adalah bukti jiwa kita sudah dipuaskan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwa kita merindukan Dia yang akan memuaskan semua dahaga kita. Tuhan Yesus memberkati.